Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyambung tentang activity based management. Kalau di video sebelumnya saya sudah membahas poin 1 dan poin kedua. Kali ini saya akan membahas poin ketiga dan poin keempat. Poin ketiga saya akan membahas tentang bagaimana mengukur kinerja aktivitas, ada 5 cara. Kemudian yang keempat, bagaimana menerapkan ABC, tapi dengan menggunakan objek biaya yang bukan produk, tapi objek biayanya adalah customer dan supplier. Tujuannya untuk mencari customer dan supplier mana yang lebih memberikan nilai, yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Mungkin masuk, kita bahas yang poin ketiga, yaitu bagaimana mengukur kinerja dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah value and non-value added activity cost report. Kita akan melaporkan, kita akan mengklasifikasi aktivitas mana yang memberikan nilai tambah dan aktivitas mana yang tidak memberikan nilai tambah. Yang ketiga adalah kita akan melaporkan trennya. Ketiga, kita akan membahas tentang Kaizen. Keempat, benchmarking, studi banding. Terakhir, life cycle costing. Yang pertama adalah value added standard. Value added standard tersebut menuntut adanya eliminasi pada aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Kemudian dengan mengeliminasi aktivitas yang tidak bisa memberikan nilai tambah, dengan adanya value added standard tersebut, kita bisa mengidentifikasi output aktivitas yang optimal, baik bagi aktivitas yang memberikan nilai tambah maupun aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Tentu bagi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, aktivitas optimal activity output-nya harusnya adalah 0 atau 0. Kemudian dia mengkomparasikan antara aktivitas yang aktual dengan aktivitas yang memberikan nilai tambah. Yang aktual tersebut nanti akan berisi baik yang memberikan nilai tambah ataupun yang tidak memberikan nilai tambah. Kemudian baru dengan mengetahui komparasi dari aktual dan value added, kita bisa menilai inefisiensi yang dilakukan oleh perusahaan dan kemudian kita bisa mencari celah di mana perusahaan bisa melakukan perbaikan. Contoh di sini. Ini ada 4 macam aktivitas. Anggaplah ini perusahaan yang memproduksi komponen elektronik atau komponen kendaraan. Jadi ini ada 4 aktivitas. Pertama adalah welding atau pengelasan. Kedua adalah rework, pengerjaan kembali. Ketiga, setup, menyeting peralatan atau lain-lain. Dan terakhir adalah inspeksi. Driver itu adalah faktor yang digunakan untuk mengukur aktivitas. Jadi pengelasan, bagaimana mengukur aktivitas pengelasan? Ada jam pengelasan. Rework hours, jam pengerjaan kembali. Jam setup dan inspeksi. Inspeksi berarti gaji mungkin. Di sini ada standarnya. Di sini ada standarnya untuk pengelasan. Standar ini SQ adalah standard quantity, AQ adalah actual quantity, SP adalah standard price. Ini adalah kuantitas yang disyaratkan oleh perusahaan. Idealnya perusahaan memiliki nilai standar seperti ini. Jadi welding, pengelasan, standarnya adalah 10.000 jam. Kalau lebih dari itu, ya tidak efisien. Kurang dari itu, semakin efisien. Rework, ya idealnya tidak ada pengerjaan kembali pada produk. Jadi, produk yang diproduksi selalu sempurna. Jadi, tidak ada rework. Setup, ibaratnya perusahaan tidak ingin melakukan penyetingan berkali-kali untuk produksi. Jadi, sudah setting sekali saja, kemudian produksi dilakukan berkali-kali. Inspeksi, nah, idealnya kalau perusahaan memiliki supplier yang bagus, yang produksinya
terjamin kualitasnya, maka bisa jadi nilai inspeksi 0. Ini adalah ideal quantity, standard quantity. Tapi aktualnya ternyata pengelasan terjadi sebanyak 12.000 jam. Rework 10.000 jam, setup 6.000, inspection 4.000 jam. Dan ini adalah harga untuk masing-masing jam yang harus dibayar oleh perusahaan. Sehingga kalau kita membuat cost report, jadi seperti ini. Ini adalah 400.000. 400.000 dari mana? Dari 10.000 dikali 40. Ketemu angka 400.000. Rework karena standar, jadi value added ini adalah standar quantity dikalikan standar price. Ini ketemu angka 400.000 untuk welding, rework, setup, inspection 0. Kemudian kita lihat actual cost. Actual cost ini adalah actual quantity dikalikan dengan standard price. Ketemu angka untuk welding 480. Kemudian selisih dari actual dan value added, maka ini disebut dengan non-value added. Jadi yang memberikan value added standarnya adalah 400.000. Tapi ternyata pada prakteknya pengelasannya memakan biaya 480.000. Berarti terjadi inefisiensi sebesar 80.000. Rework 90.000. Setup 360.000. Inspection 60. Jadi total dari actual cost yang dikeluarkan perusahaan sebesar 990.000, 400.000-nya adalah value added, 590.000 adalah non-value added. Jadi lebih banyak non-value added activities daripada value added activities. Di sini perusahaan kemudian bisa melihat adanya potential improvement. Oh, kalau perusahaan pengen mereduksi biaya, pengen melakukan efisiensi, maka caranya dia harus mengecilkan angka-angka ini. Jadi maka dari itu perusahaan kemudian merancang program, merancang strategi bagaimana caranya mengeliminir atau kalau tidak bisa mereduksi non-value added activities. Kemudian yang kedua adalah trend reporting. Trend reporting itu membuat manajemen bisa melakukan follow up atas aksi atau upaya yang dilakukan untuk mereduksi non-value added. Kemudian hasilnya seperti ini. Ini adalah contoh yang tadi. Nih, 590.000 non-value added. Ini sekarang ini. Jadi pada tahun yang lalu, perusahaan mengalami non-value added sebesar 590.000 dan perusahaan berbenah. Dia melakukan evaluasi dan melakukan tindakan-tindakan untuk melakukan efisiensi. Sehingga pada tahun sekarang, welding itu non-value added-nya hanya sisa 50.000. Dari sebelumnya ada non-value added 80.000, dikurangi sekarang hanya sisa 50.000. Berarti terjadi pengurangan 30. Rework berkurang dari 90 menjadi 70. Setup ini berkurang paling banyak dari 360 menjadi 200. Inspeksi 60 ke 35. Jadi dari tahun kemarin dia mengalami inefisiensi sebesar 590.000, itu kemudian bisa ditekan sehingga sekarang inefisiensinya hanya 355.000. Ada tren. Dia melaporkan minimal lah 2 tahun. Jadi ini disebut dengan tren. Jadi kalau ada tahun lagi ya itu bisa jadi dilaporkan tahun ketiga, tahun keempat, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah Kaizen Standard. Katakanlah ini perusahaan membuat komponen elektronik, yang satu komponennya itu perlu dilakukan testing, pengujian untuk memastikan komponen tersebut berfungsi atau tidak sebelum dilempar ke pasar. Maka perusahaan melakukan testing, diketahui tahun kemarin, untuk satu komponen yang dilakukan testing, perusahaan membutuhkan waktu 15 menit. Tahun sekarang, perusahaan hanya membutuhkan 10
menit. Dia sudah melakukan improvement sebesar 5 menit. Dari awal 15 menjadi 10. Diketahui cost per testing adalah $15 per jam. Kalau 15 menit berarti biaya per tes adalah $15 dikali 1/4. Ketemu angka 3,75 untuk biaya sekali tes. Kemudian ketika 10 menit maka biayanya adalah 2,5. Jadi sudah terjadi penghematan sebesar 1,25. Ini disebut dengan Kaizen standar. Yang keempat adalah benchmarking. Benchmarking adalah menggunakan best practice sebagai standar untuk mengevaluasi kinerja aktivitas dengan tujuan menjadi yang terbaik dalam menjalankan aktivitas atau proses. Jadi ini studi banding lah kalau kita boleh memberikan istilah yang lebih mudah kita kenal. Jadi perusahaan A melakukan studi banding ke perusahaan B, tapi hal tersebut sulit. External benchmarking itu susah. Sangat susah kalau perusahaan yang memproduksi mobil, perusahaan A, dia mengetahui perusahaan B ternyata laris dalam penjualan, bisa menekan biaya produksi, kemudian studi banding ke perusahaan B yang sama-sama memproduksi mobil dan berharap perusahaan B akan membuka rahasia dapurnya. Tentu perusahaan tidak akan semudah itu untuk membagi. Maka yang biasanya yang paling banyak dilakukan adalah internal benchmarking. Jadi misal perusahaan memiliki 10 cabang di 10 negara. Ternyata pabrik otomotif, katakanlah dia juga memiliki pabrik, katakanlah ini perusahaan berbasis di Asia Tenggara. Dia memiliki cabang di hampir semua di negara Asia Tenggara. Kalau sekarang perusahaan tersebut bertempat di Indonesia dan dia mengetahui bahwasanya perusahaan yang sama dengan dia dan ada di Thailand, dia memiliki kemampuan untuk menjual lebih banyak, memproduksi dengan biaya yang lebih murah, maka perusahaan cabang yang Indonesia kemudian melakukan benchmarking dengan perusahaan yang ada di Thailand. Maka itu disebut dengan internal benchmarking. Dan satu perusahaan sehingga lebih mudah untuk membuka rahasia dapur dari perusahaan. Yang terakhir untuk pengukuran kinerja aktivitas adalah activity capacity management. Misal ini perusahaan memproduksi 60 batch produk, 60 kelompok. 60 batch, apa bahasa enaknya? Diasumsikan seorang inspektor, jadi seorang pemeriksa itu bisa memeriksa sampai 20 batch per tahun. Maka dari itu perusahaan harus meng-hire atau menyewa 3 inspektor atau pemeriksa untuk melakukan aktivitas pemeriksaan. Jika tiap pemeriksa dibayar 40.000, maka biaya yang harus dianggarkan untuk inspeksi sebesar $120.000. Maka kita bisa menghitung budget activity rate untuk inspection tersebut, yaitu 120.000 dibagi 60 batch. Jadi kita akan mendapatkan angka $2.000 per batch untuk biaya inspeksi. Dari 2.000 ini kita bisa menghitung, pertama menghitung yang namanya activity volume variance. Activity volume variance ini adalah terkait dengan non-value added yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi dari standard price dikali standard quantity. Standard price-nya adalah 2.000, tapi standard quantity untuk pemeriksaan itu 0. Standarnya pemeriksaan, inspeksi itu tidak diperlukan. Karena kalau, yang sebelumnya saya sampaikan, kalau suppliernya kredibel, menghasilkan barang yang berkualitas tinggi, maka inspeksi tidak perlu dilakukan. Atau kalau itu internal perusahaan, kalau proses produksinya kredibel, proses produksinya bagus,
dan tidak ada defect, tidak ada cacat sama sekali, maka tidak perlu dilakukan yang namanya inspeksi. Ini adalah ideal condition. Jumlahnya adalah 0. Tapi, karena perusahaan sudah meng-hire 3 orang, dan 3 orang tersebut memiliki kapasitas untuk memeriksa 60 batch, maka capacity dari perusahaan untuk melakukan pemeriksaan yaitu adalah 60 batch kali 2000. Sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pemeriksaan adalah sebesar 120.000. Selisih antara SQ dan EQ ini disebut dengan activity volume variance. Kemudian ini adalah kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan ya. Sedangkan ini adalah actual usage. Ternyata meskipun perusahaan meng-hire 3 orang yang memiliki kapasitas untuk memeriksa sampai 60 batch produk per tahun, ternyata yang dipakai hanyalah 40. Yang dilakukan pemeriksaan tidak sampai 60 batch, tetapi hanya 40 batch. Bisa jadi perusahaan sudah melakukan evaluasi sehingga dia bisa menekan tingkat rework atau segala macam, dan proses produksinya bagus sehingga mengurangi inspeksi. Dari kapasitas 60 dia hanya melakukan pemeriksaan 40. Sehingga actualnya dia menghabiskan dana 80.000. Tapi karena sudah meng-hire 3 orang, jadi dia tetap membayar 120.000. Bisa jadi untuk tahun depan, karena tahun ini dia actualnya 80.000, bisa jadi 1 orang di layoff, 1 orang diberhentikan, dirumahkan, sehingga dia hanya meng-hire 2 orang saja untuk melakukan tugas inspeksi. Yang segmen terakhir yaitu tentang activity based customer dan supplier costing. Jadi ini menerapkan ABC, activity based costing, tapi pada objek biaya bukan produk, tapi objek biayanya adalah customer dan supplier. Pertama, kita membuat contoh untuk customer. Taruhlah perusahaan memiliki 11 customer. 1 customer besar, 10 customer kecil. Pada masing-masing customer, perusahaan menjual 500 unit, 500.000 unit. Customer besar itu melakukan order sebanyak 2 kali. Untuk membeli 500.000 unit, customer besar hanya melakukan order 2 kali. Mungkin 250.000 sebanyak 2 kali. Sedangkan customer kecil melakukan order sebanyak 200 kali untuk melakukan pembelian 500.000 unit. Telepon yang dilakukan oleh salesperson atau petugas penjualan kepada customer besar itu sebanyak 10 kali. Sedangkan pada customer kecil 210 kali. Biaya produksi untuk 500.000 unit yang dipesan, yang dibeli, itu adalah 3 juta. Berarti 1 unitnya adalah $6. Sama juga dengan customer kecil. 3 juta untuk 500.000 unit. Order filling cost. Jadi ini adalah biaya untuk memenuhi order. Jadi ketika perusahaan terima order, untuk memproses order tersebut itu memerlukan biaya. Biaya tersebut disebut dengan order filling cost. Termasuk delivery, termasuk insurance, dan lain-lain. Order filling cost-nya ini dipukul rata untuk customer besar 202, customer kecil juga 202. Kemudian sales force untuk biaya untuk tenaga penjualan yang melakukan telepon segala macam, ini juga dipukul rata untuk customer besar 110.000, customer kecil 110.000. Maka kemudian kita menghitung rate-nya. Order filling rate adalah 404.000 dibagi 202 order. Dari mana 404? Dari ini 202
ditambah 202. Jadi total 404. Ordernya dari 2 tambah 200. Jadi 202. 404.000 order filling, gabungan dari biaya order filling cost untuk baik untuk customer besar maupun kecil dibagi total order. Jadi ketemu angka 2.000 untuk memproses satu order. Kemudian biaya untuk telepon yaitu 220.000 gabungan juga dibagi telepon gabungan juga. Biayanya adalah 1.000 per call. Dengan cara kita mengkalikan 2.000 per order dikali order yang dilakukan oleh tiap-tiap customer, kita akan mendapatkan angka seperti ini. Kalau kita melakukan pembagian rata seperti ini, maka kita mendapatkan hasil yang misleading. Padahal, kalau kita menggunakan pendekatan ABC, kita akan mendapatkan angka bahwasanya large customer itu membutuhkan biaya yang lebih sedikit. Karena dia melakukan order lebih sedikit, dan perusahaan juga melakukan telepon yang lebih sedikit untuk menghubungi customer yang besar. Dibandingkan dengan customer yang kecil, dibayangkan biaya produksinya 3 juta dan biaya lain-lainnya adalah 600.000. Ini bisa jadi perusahaan bukannya malah untung, tapi bisa jadi malah impas atau bahkan rugi. Jadi dengan cara seperti ini mungkin perusahaan bisa merancang strategi bagaimana customer yang kecil-kecil ini didorong untuk memesan dalam jumlah yang lebih besar sehingga bisa mengurangi jumlah order. Jadi order yang semula 200 bisa ditekan menjadi mungkin 100 kali order dengan jumlah yang sama atau 50 kali order dengan menawarkan diskon segala macam untuk tadi mendorong mereka memesan dalam jumlah yang sama tapi frekuensinya lebih kecil. Kemudian ini adalah activity based supplier costing. Ini pendekatan ABC pada supplier. Kita mengidentifikasi supplier, menilai supplier tidak hanya dari cost, tidak hanya dari biaya dari barang yang mereka jual, tapi juga dari kualitas dan reliabilitas dan juga ketepatan pengiriman. Contoh, perusahaan memiliki 2 supplier. Dari 2 supplier ini perusahaan masing-masing memesan barang yang sama. Kenapa memakai 2? Karena kalau terjadi sesuatu pada supplier tersebut, maka bisa jadi akan menghambat pasokan supply bahan baku kepada perusahaan sehingga perusahaan bisa mengalami terhentinya produksi. Jadi untuk menjamin kelangsungan produksi maka harus ada backup. Jadi harus ada 2 supplier. Pertama supplier Murray dan kedua adalah Plata. Sama-sama memesan part A dan part B2. Dari Murray dia menjual unit harga dengan unit price lebih murah. Untuk A1 dia jual 20, sedangkan Plata menjualnya 24. Part B2 Murray menjual 52, Plata menjual 56. Terlihat Plata menjual komponen yang sama dengan harga $4 lebih tinggi. Kemudian kita juga ketahui perusahaan lebih banyak memesan dari Murray, dari unit yang dibeli 80.000, 40.000 dibandingkan dari Plata hanya 10.000 dan 10.000. Tapi dari data ini juga kita bisa mengetahui bahwasanya ada fail unit, ada unit yang rusak, yaitu sebesar 1.600 untuk part A1 yang dibeli dari Murray dan 380 dari B2 dan masing-masing 10 dari Plata. Ada juga keterlambatan pengiriman yaitu sebanyak 60 dari Murray, 60 kali shipment, dan part B yaitu 40. Sedangkan Plata 0. Dan karena adanya fail unit, ada barang yang rusak, sehingga perusahaan perlu melakukan yang namanya repairing product atau rework. Dan itu perusahaan mengeluarkan biaya hingga 800.000 untuk memproduksi ulang gara-gara bahan baku yang rusak.
Kemudian expediting product. Jadi karena perusahaan mengalami late shipment, dia mendapatkan pasokan barang terlambat sehingga perusahaan untuk memenuhi permintaan dari customernya, dia harus mempercepat proses produksi dan itu memerlukan biaya tambahan. Dan biaya tambahan tersebut disebut dengan expediting product dan nilainya adalah 200.000. Dari data ini kemudian kita bisa menghitung rate-nya. Repair rate berarti 800.000 dari ini dibagi 2.000. 2.000 itu dari 1.600 tambah 380 tambah 10 tambah 10. Jadi ongkos untuk memperbaiki satu fail part, satu produk, satu barang yang rusak itu adalah 400. Kelihatan tidak masuk akal. Masa belinya 20, ongkos perbaikannya 400, tapi tidak masalah lah. Ini namanya juga soal. Kita lanjutkan saja. Expediting rate 200.000 ini dari ini dibagi 100. 100 ini dari 60 tambah 40. Jadi ongkos dari keterlambatan tersebut adalah 2.000 per late delivery. Sehingga kita akan mendapatkan penghitungannya seperti ini. Setelah kita total dari nilai pembelian, kemudian kita alokasikan juga adalah repairing product, jadi 400 rate dari tiap 400 adalah rate untuk satu produk yang diperbaiki kali jumlah produk yang diperbaiki 1.600, ketemu angka 640.000, begitu juga seterusnya. Expediting product, begitu juga seterusnya, dan sehingga kita akan mendapatkan unit cost 29,5, 57, 24, 256. Jadi bayangkan pelata yang semula unit cost-nya lebih tinggi, lebih mahal $4, tapi ketika kita memasukkan komponen kualitas dan ketepatan pengiriman, maka kita akan mendapatkan unit cost yang berbeda. Pada sisi Murray, part A1, total unit cost-nya menjadi 29,5. Sedangkan pelata yang sebelumnya terlihat lebih mahal, maka sekarang malah terlihat lebih murah. Karena Murray, ya tadi, banyak defect-nya dan juga banyak terjadi pengiriman terlambat. Masuk juga untuk part B2, tetap lebih murah pelata meskipun selisihnya tidak jauh lebih berbeda. Jadi dengan demikian, perusahaan lebih menguntungkan sebenarnya kalau lebih banyak membeli dari supplier pelata. Mungkin ini latihan soal yang harus dikerjakan oleh para mahasiswa. Silakan dilihat soalnya. Sekian dari saya. Syukran jazilan ala ihtimamikum.